penjaga vilanya yang dulu juga itu tuh pada nggak kuat jaga di situ tuh. Nah di situ juga setelah udah nggak dijadiin warnet nih, kadang suka dipakai kayak sesajen kayak gitu buat nyari nomor atau gimana, nyubuh bahasa kita namanya. Nah di situ anak-anak lihat, ada yang liatin di situ juga katanya pas mau pulang, makanya anak-anak lari kan duluan, saya ditinggal belakangan. Jadi kemunculan si nenek itu tuh ditandainya dengan piano dulu bunyi. Malam ada tamu katanya kesini, nenek-nenek diem katanya di situ. Terus gimana? Gak lama kata, langsung hilang lagi. Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal. Dan hari ini gue udah kedatangan narasumber yang punya kisah horor tentang angkernya sebuah villa yang lokasinya ada di... Simak sampai habis videonya dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke, pasukan Lentera Malam, di sini udah ada narasumbernya. Kita sapa dulu aja. Kang Arya apa kabar Kang? Alhamdulillah baik Kang. Baik ya. Oke, nah Kang, ini kan kita sempat ada tayangan atau video tentang villa ya. Dan pada saat itu si narasumber itu cerita tentang villa yang ada di puncak nih. Dia punya pengalaman horor situ. Nah, kalau dari Kang Arya ini lokasinya itu villanya di mana? Apakah di puncak juga atau di mana? Nggak di puncak sih, tapi ini di daerah saya, Cianjur. Ya lumayan lah, cukup agak jauh juga dari puncak. Lokasi yang pastinya tidak bisa saya sebutkan, tapi yang pasti itu di daerah Cianjur. Cianjur ya? Cianjur. Oh, oke. Nah, biasanya kan kalau di villa itu kan ada sosok yang mengganggu lah ya. Bahkan cukup terkenal si sosok ini nih. Nah, kalau di villanya Kang Arya ada juga sosok yang sangat mengganggu. Ya, jadi di sini tuh ada satu sosok yang sering mewujudkan diri. Jadi sosoknya itu nenek-nenek. Jadi kadang dia tuh bawa bayi, kadang enggak juga gitu. Nah, kenapa dia? Jadi berdasarkan penuturan Pak Ustadz yang waktu itu ngebersihin tempat tersebut, ya sosok yang kuat dan susah diusir tuh ya sosok nenek-neneknya katanya. Jadi energi yang ada di dia tuh besar dan sering mewujudkan gitu dirinya. Karena emang sosok tersebut yang paling kuat, si sosok nenek-nenek tersebut gitu di tempat itu. Jadi kenapa selalu dia yang muncul terus dengan berbagai visual yang dia wujudkan. Kan kadang gendong bayi, kadang cuman wujud bongkoknya aja biasa gitu dengan rambut acak-acakan gitu. Karena emang dia penunggu yang paling kuat di situ gitu. Dan itu udah banyak yang lihat dan banyak yang tahu ya sosok nenek-nenek itu. Ya. Ada banyak yang lihat. Banyak yang lihat. Ya. Berarti bener tuh ya. Peribahasa tua-tua keladi ya. Bisa jadi Bang. Makin tua makin jadi. Makin jadi. Iya. Sosok nenek-nenek itu. Betul. Yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu nih buat teman-teman nih yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Kang Arya, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Atau kalian bisa juga hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Oke? Ya udah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kang Arya, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri. Kita mulai. Ya, jadi ini ceritanya tahun 2021 ya. Waktu itu saya, teman-teman saya sama Pak Ustadz lah, tokoh masyarakat di daerah saya, kita sebut aja Pak Ustadz.
dihibahkan salah satu villa sama salah satu jamaah masjid yang sering berjamaah di masjid ini. Mungkin ini biar saya perjelas dikit juga. Masjid ini masjid kecamatan, jadi sentris di kampung saya. Nah, kenapa si jamaah ini mau ngasih menghibahkan villa ke kita? Itu karena kita tuh banyak kegiatan. Ya, mungkin harus saya perjelas juga di sini. Jadi ini tuh pemudanya satu ke-RW-an ya. Jadi kan dulunya kita tuh punya agenda masing-masing di KRT-an. Cuman ya karena itu tadi sayang gitu kalau potensinya hanya diperuntukkan di KRT-an saja. Ini kita punya masjid gede. Gimana kalau misalkan kita bikin ada acara tuh gabung aja semuanya gitu. Jadi biar bagus juga lah gitu kan. Nah, di tahun 2021 mungkin salah satu tokoh masyarakat ini kurang setuju gitu dengan kebiasaan yang kita lakukan di area masjid itu. Jadi kan kita biasanya kumpul di sekre masjidnya nih. Nah, sampai kita pasang wifi di situ. Terus ada tenis meja juga di situ. Jadi pokoknya kalau ada apa-apa kita kumpulnya di sana. Kita ngerokok di sana gitu. Kan bukan di dalam masjidnya. Jadi di area luar masjidnya gitu kan. Nah, berhubung di sini ada kontra terkait dengan kegiatan seperti itu. Jadi ada nih salah satu tokoh masyarakat yang gak suka dengan aktivitas seperti itu tuh. Walaupun kita punya argumen sendiri gitu. Ngerokok di area masjid kan nggak apa-apa. Bahkan di Masjidil Haram juga anak-anak kan main lari-lari gitu. Bahkan zaman Nabi itu dipakai tempat diskusi, terus berpanah. Asalkan jangan di dalam masjidnya kan. Nah, karena ada tokoh masyarakat yang nggak setuju dengan kegiatan kita di situ, ya akhirnya kita memutuskan untuk angkat kaki lah gitu, nggak berkecimpung di situ lagi gitu di area masjid itu. Nah, lalu disinilah awal mulanya jamaah tersebut menawarkan untuk menghibahkan villanya ke kita, karena kan itu tadi antusias warga tuh udah bagus lah, responnya udah positif gitu dengan kegiatan kita di masjid itu gitu. Cuma jangan sampai hanya karena kita nggak punya tempat untuk berkumpul gitu, akhirnya kegiatan kita nggak ada, pemudanya pecah lagi gitu kan, sayang juga. Nah, akhirnya dipanggil lah Pak Ustadz yang penanggung jawab kita lah, dipanggil untuk membuat sebuah MOU hak guna bersama untuk menggunakan villa tersebut gitu. Jadi sedikit digambarkan juga layout villanya tuh, di situ ada 2 rumah depan sama rumah belakang. Nah, kita menggunakannya yang villa belakangnya, yang rumah belakangnya ini gitu. Jadi waktu itu kita hanya diamanahkan untuk merawat villa tersebut, silahkan pakai, urus, bersihkan, karena itu kan udah lama juga ya Bang. Udah kurang lebih 10 tahun atau 9 tahunan lah, karena yang saya ingat itu villa tersebut tuh dipakai waktu saya SD, dipakai jadi warnet. Nah, nanti ada sambungannya nih, di warnet itu ada apa. Yang saya ingat tuh di tahun 2010-an lah, 2010 atau 2012 itu dipakai warnet Bang. Saya waktu masih SD ingat. Abis itu udah nggak dipakai lagi. Jadi kebayangkan lamanya, 2021 baru digunakan lagi. Itu yang namanya villa udah lama nggak kerawat, banyak pohon, ranting pohonnya udah rimbun. Terus rumput-rumputnya juga udah panjang. Ya akhirnya setelah Pak Ustadz buat kesepakatan dengan jamaah ini, ya diberitahukanlah ke kita bahwa alhamdulillah katanya kita dapat base camp baru nih buat kumpul-kumpul. Cuman dengan syarat bersihin gitu kan, rawat. Besoknya dikumpulkanlah anak-anak buat ngebersihin villa tersebut. Kurang lebih adalah 20 orang gitu kan. Kita masuk. Dan luar biasa, vibes pertama kita masuk ke villa itu ya namanya villa udah lama nggak keurus. Kalau bahasa kitanya tuh geemen gitu, jadi kayak merinding gitu. Ya kita aware lah gitu, wajar gitu, villa udah lama nggak keurus, ada hawa-hawa seperti itu, ya udah kita cuek aja gitu kan. Ya, kita ngelihat sekitaran villa tersebut, jadi dari gerbang itu 50 meter ke depan itu garasi Bang, tapi garasinya itu kebuka, bukan garasi yang ketutup. Nah, jadi nanti itu di garasi tersebut tuh dipakai buat kita main tenis meja.
Nah, di depan garasi ini ada taman. Tamannya itu pinggirnya kolam renang. Terus ada pohon nangka sama pohon mangga ada pada depan. Pinggir pohon nangka itu pohon jambu. Di pinggirnya tuh kolam renang, di belakangnya itu kayak WC atau gudang lah, udah nggak kepake, itu udah rusak. Nah, dan di situ tuh banyak tanaman-tanaman. Jadi kayak pagar tanaman gitu, yang dari Hanjuang atau apalah nggak tahu. Ada pohon pisang juga gitu. Pokoknya jadi tempatnya juga gelap, Bang. Karena matahari tuh kurang masuk. Oke. Karena banyak ranting-ranting pohon itu kan. Ya akhirnya kita ngelihat keadaan kayak gitu, wah PR banget gitu kan. Kita harus bersihin villa, udah lama nggak kerawat, pasti nggak akan selesai 1 hari ini gitu kan. Udah kita bikin tim, waktu itu ada yang sapu-sapu paving block, ada yang motong rumput, ada yang motongin ranting gitu kan. Nah, di sini mulai ada keanehan-keanehan tuh. Jadi waktu saya waktu itu bagian bawain ranting yang udah dipotong kan. Nah, ini teman saya yang ngebabat rumput yang udah panjang tadi, kan pakai parang tuh. Waktu dibabat, itu parangnya tuh kayak ngangkat kain, Bang, dalam tanah. Ngangkat kain, pas diangkat, itu kainnya panjang warna putih kayak kain kafan gitu. Tapi waktu itu kita nggak berasumsi bahwa itu kain kafan. Kita cuman paling ini lamak gitu atau kain bekas yang ketimbun atau apa, udahlah langsung dimasukin ke pengki gitu. Setelah itu, ini kan teman-teman yang nebangin ranting pohon ini tiba-tiba heboh, di pohon mangga ada kunci katanya jatuh. Kunci. Okay. Jadi waktu nebang, dalam ranting tuh keluar kunci. Okay. Udah karatan. Kita nggak pikir hal-hal lain lah gitu. Mungkin ada yang ngelempar waktu itu, nyangkut di situ, kita tebang, jatuh gitu kan. Nah, nggak lama kemudian kita ngebabat yang pohon nangka, di sana keluar gembok. Gembok, Bang. Dari si ranting atau batang nih? Dalam ranting. Jadi kan ini batang ranting nih. Kita potong, tak. Itu dalamnya tuh ada gembok jatuh, Pak. Nah, di situ kita mulai ada keanehan nih. Wah, kok bisa gitu? Heboh kan? Wah. Ketambah ini kan posisinya gini. Ini pohon nangka. Ini pohon mangga. Di kiri ini pohon nangka. Jadi ini kan hadap-hadapan. Kok bisa gitu? Di masing-masing pohon itu ada kunci sama gembok. Itu kan kalau misalkan kita visualkan, seolah-olah itu kan gerbang gitu kan. Kalau kita visualkan gitu, Iya. Nah, uniknya di sini, ketika kita masukin si kuncinya ke gembok, itu jodohnya. Maksudnya si pack-nya, pas dibuka dikunci itu bisa. Nah, pertama itu. Yaitu kejadian kedua kan setelah kain kafan itu. Tapi dari mana nih sampai akhirnya yang soal kain kafan itu, kan tadi lo sempat bilang kalau itu seperti kain bekas. Ya. Dari mana lo tahu kalau ternyata kalau itu kain kafan? Nah, itu nanti ada di kejadian setelah ketemu sama salah satu sosok penunggu di situ. Oke, siap. Jadi lanjut dulu aja. Di situ, Bang, setelah nemuin yang kain kafan sama kunci gembok, heboh kan? Kita lapor, Pak, ini kita nemu ini gitu kan. Itu gemboknya juga bukan gembok jadul atau gembok kuno, gembok yang warna silver itu, tapi udah karatan. Cuman waktu itu bisa gitu di kunci dibuka gitu kan. Emang itu paknya. Akhirnya kita lapor Pak Ustadz, kata Pak Ustadz, udah simpan aja katanya. Simpan di pengki. Walaupun aneh gitu kan, ini tiba-tiba di dalam ranting pohon bisa keluar gembok sama kunci, maksudnya apa gitu kan. Nah, setelah itu kan lama juga, Bang, kita ngebersihin dari pagi kan, itu sampai sore lah. Pada saat itu kita nggak keburu nih buat ngeberesin dalam rumah. Ya akhirnya kita memutuskan untuk dilanjutkan di keesokan harinya. Nah, cuman sebelum pulang waktu itu, ini kan udah sore nih, udah mau masuk maghrib. Kita udah rapi-rapi, sebagian udah ada yang pulang. Itu mungkin ada bisa 10 orangan lagi lah, termasuk saya di situ. Si beres-beres, masih rapi-rapi.
Pas mau keluar, tiba-tiba di arah kolam renang kayak ada benda jatuh bang masuk air, jeblok gitu. Kayak ada yang lempar. Sontak kita kan langsung ngecek tuh ke arah suara tersebut. Waktu kita lihat, itu nggak ada apa-apa. Jadi air bergeming pun nggak ada. Harusnya kalau misalkan ada benda jatuh, entah itu batu atau apapun lah, harusnya minimal air bergeming lah. Ini nggak, airnya tetap tenang. Cuman semua itu ngedengar Pak. Ketika kayak ada benda masuk air, jeblok gitu. Udahlah, di situ kita langsung buru-buru pulang. Ya kita lanjut keesokan harinya. Di keesokan harinya kita mulailah benahin lagi pekerjaan yang kemarin. Cuman waktu itu kita memutuskan udah langsung kita bersihin aja di rumahnya gitu. Jadi yang depan ini belum diapa-apain sama kita. Karena kan kita diamanahkannya yang di belakang ya, rumah yang belakang. Kita langsung masuk. Ketika kita ngebersihin, kan 2 tingkat ya bang. Jadi fokus di bawah dulu kayak ngepel, sapu-sapu. Karena kan banyak debu gitu. Jadi belum ada yang di atas gitu. Waktu kita lagi ngebersihin yang di bawah, itu di atas rame bang. Di lantai 2 tuh. Kayak ada orang ngebuka pintu gitu kan. Atau dikira ada anak-anak kali itu yang ke atas. Tapi kita masih fokus di dalam. Udahlah. Setelah itu, setelah selesai di bawah, teman saya nih langsung ke atas. Teman saya ke atas. Kan dia tadinya mau beresin buru-buru nih. Mau ke atas. Pas di atas, dia balik lagi ke bawah. Dia kayak ngelihat orang masuk ke dalam. Masuk ke dalam kamar. Kamarnya kebuka. Tapi kan dia tahu anak-anak lagi pada di bawah. Nah, nggak lama dari situ dia turun ke bawah. Pak Ustadz datang. Pak Ustadz datang bawa kunci. Ini wisirek ngebersihan jeroan kamarna. Kalau misalkan mau ngebersihin dalam kamarnya ya kunci nah. Lah, bukannya kamarnya nggak dikunci ya dibuka? Iya kunci nah. Oh ya udah gitu. Jadi waktu itu anak-anak pura-pura udah nggak ada apa-apa. Gitu. Cuman waktu kita naik ke atas, itu kamar 1 udah kebuka. Di yang teman saya lihat itu yang ada orang masuk ke dalam gitu. Dan menurut penuturan Pak Ustadz tuh semua dikunci pintu kamar tuh. Semua dikunci, nggak ada yang dibuka. Karena kan kuncinya juga dipegang gitu kan. Nah setelah itu udahlah kita bersihin. Setelah kita beresin rumah itu selesai semua, malamnya kita tawasul. Ya kita tawasul di sana. Cuman setelah itu nggak nginep karena kan si wifi juga belum dipasang ya. Anak-anak kan biasa gadang main Mobile Legends gitu kan mabar. Jadi bete kan kalau misalkan nggak ada wifi. Jadi udahlah waktu itu kita pulang. Nah besoknya si tukang wifi ini disuruh ke villa kan buat masang. Jadi pagi-pagi dia datang. Jadi kontak Pak Ustadz nanti katanya tolong cek ya, ada orang dari katanya buat masang gitu. Cuman waktu itu si tukang wifi ini mereka datang duluan, pagi-pagi datangnya. Jadi yang nganterin ke sana tuh yang ngebuka gerbangnya kakaknya Pak Ustadz. Nah, kakaknya Pak Ustadz karena kan dia yang megang kunci. Cuman dia waktu itu nggak nungguin lama karena kan dia harus langsung kerja lagi tuh. Jadi dia cuman ngebukain, udah habis itu ditinggal karena kan nanti saya ke sana. Nah, kebetulan waktu itu saya siang juga ke sana jam 10-an. Sama teman saya kan datang ke sana, saya bawa kopi. Saya tawarin kan, "Bang, ngopi?" "Udah, Bang," katanya. "Tadi ada ibu-ibu dia bilang masak di sini." Nenek-nenek masak di sini. Masakin air. Nah, siapa gitu kan? Saya pikir suruhan Pak Ustadz. Oke lah gitu. Masuk ke dalam. Itu di dapur emang ada panci bang. Panci, tapi pancinya nggak ada bekas masak air, kotor. Soalnya gas juga belum dipasang gitu kan. Ini kita belum pindahan. Baru baru kita hari itulah. Kan kemarin baru kita bersih-bersihin doang, tawasul udah gitu. Siapa gitu kan, nah udahlah nggak pikir panjang, waktu itu udah selesai, udah dikunciin lagi, kita kasih ke Pak Ustadz, kopinya kita bawa, Pak, iya tos,
Soalnya tadi udah dibikinin air sama siapa nggak tahu, katanya dimasakin sama nenek-nenek. Nenek-nenek siapa katanya? Nggak ada nenek-nenek. Lah emang Pak Ustadz nggak nyuruh? Ah nggak nyuruh, kan Arya yang disuruh ke sana katanya. Lah siapa gitu kan? Udahlah gitu. Waktu itu nggak ada pikiran kemana-mana gitu. Nah setelah itu barulah kita pindahan kan ke sana. Pindahan, mulailah rame itu di situ. Cuman karena waktu itu saya sibuk di organisasi kuliah juga, jadi saya beberapa hari nggak ke sana tuh. Beberapa hari nggak ke sana, maghrib waktu itu. Telepon sama Pak Ustadz. Nanti malam katanya ke sana. Saya pikir kalau misalkan Pak Ustadz nyuruh ke sana biasanya ada obrolan penting nih. Nah, waktu itu udah saya ke sana lah sama anak-anak. Berlima. Di bawah lagi ada yang main pingpong gitu, tenis meja. Nggak ke dalam, enggak. Ada Pak Ustadznya, ada. Kita masuk ke dalam, ada Pak Ustadznya. Tapi lagi di crowd. Masuk angin katanya. Nah, lagi makan, nawarin makan, ngobrol lah. Tapi ngobrolnya tuh nggak jelas gitu. Jadi bahasa kita nama ngalir ngidul gitu. Kesana kesini gitu. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada obrolan khusus gitu. Cuman waktu itu nyuruh nginep gitu, temenin di sini gitu. Nah, Pak Ustadz kan itu ditemenin sama anak-anak rumah tahfiz ya. Anak-anak kecil yang ngaji di Pak Ustadz gitu. Udah ada yang nginep waktu itu. Cuman kita juga waktu itu kayak ngerasa gimana ya, suasananya kayak nggak enak aja, masih geemen gitu. Nah, kita tuh ngerasa di situ tuh kayak ada yang merhatiin aja gitu. Setiap gerak langkah kita itu kan, kalau kita ke taman itu kan masih gelap, taman belum pakai lampu. Ngeri ngelihat ke sana tuh. Di depan juga gelap. Jadi lampu tuh ya udah lampu yang di garasi sama lampu yang rumah yang di belakang itu. Jadi rumah depan juga ada lampu, cuman lampu dalam rumah, nggak ada lampu luar. Waktu itu kondisinya masih gelap lah. Masih gelap. Jadi penerangan cuman di garasi sama lampu aja. Kita kan ngerasa nggak nyaman. Terus yang main tenis meja juga itu nggak lama. Pas kita ke bawah juga udah pada pulang gitu. Mereka nggak lama. Oh anak-anak tumben-tumbenan gitu kan. Udah dikasih tempat enak, nggak nongkrong lama di sini. Biasanya kan sampai subuh nginep gitu kan kalau di sekre juga. Oh ini enggak gitu. Nah di situ udahlah, karena emang nggak jelas juga, perasaannya juga di situ kayak nggak enak, kita kayak diperhatiin gitu. Saya pamit pulang. Nanti lagi aja nginepnya gitu kan. Saya pamit keluar tuh. Anak-anak kan udah lari tuh duluan. Jadi saya ke atas tuh pas masuk villa awalnya cuman berdua. Anak-anak di bawah. Kan tadi itu main tenis meja. Main tenis meja terus ngikutin ke atas. Nah pas saya pulang, itu anak-anak tuh duluan pada lari. Lari duluan. Saya sendiri kan, kata Pak Ustadz, jangan lupa kunciin gerbang. Nah, di sini pas saya mau ngunciin gerbang, saya nengok dulu kan. Pas saya lihat itu ke atas, kan ada balkonnya. Itu tuh saya ngelihat kayak bayangan hitam. Bukan bayangan ya, gimana? Kalau misalkan kita ngelihat seseorang dari kejauhan, kesorot lampu. Nah, objeknya kan kelihatan gitu. Nah, itu saya ngelihat kayak gitu, Bang. Beberapa detik gitu kan. Apa gitu kan diliatin. Yang jelas itu rambutnya aja panjang. Jadi acak-acakan gitu, panjang. Cuman untuk bentuk wajahnya itu nggak kelihatan, hitam semua. Itu dari atas sampai bawah itu hitam, cuman rambutnya aja yang jelas acak-acakan, dan itu tuh agak bongkok. Di situ saya langsung nggak mau ngelihat lagi, saya langsung tutup gerbang, saya langsung lihat-lihatan ke anak-anak. Lihat, ya langsung dari situ kayak kontak batin, nenek-nenek. Jadi bareng gitu, saya sama anak-anak nenek-nenek. Nah di situ langsung merinding kan saya. Di situ saya nggak langsung pulang, Bang. Jadi saya langsung menyamakan dulu persepsi apa yang saya lihat, apa yang teman-teman lihat. Jadi langsung saya belok dulu waktu itu ke warung, beli kopi, beli rokok. Kita ngobrol sambil deg-degan juga kan. Saya kaget juga. Waduh, lihat yang begituan lagi. Anak-anak ngobrol langsung nanya, tadi pas sebelum ke atas kan kita pernah main tenis meja.
itu di dekat WC itu ada yang berdiri di WC yang udah rusak itu, yang dekat kolam renang. Itu juga sama, kayak ada yang ngeliatin, ada yang berdiri. Kan kita takut makanya langsung nyusul ke atas bikin kopi. Terus pas mau pulang itu juga sama, itu ada yang melototin. Kan ini kolam renang, ini WC yang udah nggak kepake itu juga ada apa namanya, tempat olahraga buat kayak sepeda gitu tapi udah rusak. Nah di situ anak-anak lihat, ada yang ngeliatin situ juga katanya pas mau pulang. Makanya anak-anak lari kan duluan, saya ditinggal belakangan. Saya juga ngeliat, kata saya, tapi bukan di situ. Dia berdiri di atas balkon. Emang bener? Emang kamu ngeliat apa? Wah kayak nenek-nenek cina bongkok. Terus ya ini rambutnya acak-acakan. Udahlah, karena waktu itu kita anggap ini kejadian nggak bener gitu, ada yang nggak beres gitu. Terus ketambah kan saya beberapa hari nggak ke situ, ngelihat anak-anak juga kok tumben-tumbenan, nggak nongkrong, nggak rame di situ. Kenapa? Saya penasaran, saya colek di grup Marana. Terus ada di tongkrongan, itu juga sama jadi kan teman saya salah satu ngewarung tuh. Cuman beda RT kan, itu bukan teman-teman RT saya, RT atas. Saya kesana nongkrong, cerita lah saya, kenapa katanya. Waduh, ada cerita horor gimana? Barusan ngelihat apa katanya? Nenek Lin, nenek bukan? Gitu kan? Sorry. Iya, langsung di situ mulailah cerita-cerita anak-anak. Jadi kenapa alasan anak-anak gak nongkrong di situ? Kenapa jarang nongkrong di situ? Ya sama. Jadi tiap sore itu waktu main pingpong ada aturan si sepeda yang tadi itu, yang dekat kolam renang itu ngegoyah sendiri cepat. Terus di kamar mandi katanya kalau malam itu kayak ada yang jebar-jebur, tapi kan di sana nggak ada airnya, rusak gitu. Nah ditambah waktu itu datang nih salah satu teman saya yang bapaknya dulu jaga villa di situ. Dia datang nanya kan kenapa, kita jelasin. Oh emang itu mah dari dulu katanya. Jadi penjaga villanya yang dulu juga itu tuh pada nggak kuat jaga di situ tuh. Nah itu dulu kan warnet, dia juga pernah jaga. Itu kan teman saya ini umurnya udah cukup berumur lah, 27 lebih. Nah dia waktu jaga warnet juga di sana itu kan ada piano dulu. Jadi kan ini tangga masuk ke rumahnya, ini kan dapur. Nah di bawahnya tuh ada space, tangga tuh disimpan di situ. Piano tuh disimpan di bawah tangga. Nah disimpan di bawah tangga itu tiap jam 11 malam bunyi. Tiap jam 11 malam bunyi itu nggak lama, kalau jam 12 jam 1 itu suka turun nenek-nenek gendong bayi. Nenek-neneknya turun gendong bayi. Diamnya tuh di tangga. Kalau nggak di tangga keempat, di tangga ke-6. Jadi diam aja gini. Kadang hidung gitu. Jadi kemunculan si nenek itu tuh ditandainya dengan piano dulu bunyi. Deng deng deng. Gak lama pasti itu datang. Nah makanya waktu jaga warnet juga dia nggak pernah buka sampai malam. Jam 9 udah tutup. Dan itu bukan dia doang, kan yang jaga warnet 2 sama, dia juga diliatin persis. Jadi kayak ada orang turun, piano dulu deng 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 deng, tiba-tiba PC nyala sendiri, komputer tuh nyala sendiri. Di atas tuh ada yang turunnya nggak kelihatan kayak gimana, tahu-tahu udah ada dia bopong bayi. Itu mukanya wah nyeringai gitu katanya, ngeri, senyumnya lebar, bopong bayi, rambutnya acak-acakan, nenek bopong gendong bayi. Itu nggak ada yang kuat. Jadi jam 9 tutup. Nah sampai si piano itu dipindahin ke rumah depan. Waktu itu kan diakalinnya ke rumah depan ya, kalau misalkan ke rumah depan pasti nggak akan di sini dong gitu kan.
Ternyata sama, dipindahin ke rumah depan, bunyi di rumah depan, turun lagi. Ada lagi, kadang di atas ke bawah, kadang diemnya pas pianonya udah pindah, diemnya di bawah tangga. Yang piano disimpan itu. Oh, jadi si sosok ini munculnya tetap di rumah yang belakang. Iya, yang belakang itu ya. Yang belakang. Biarpun pianonya udah dipindahin di depan. Nah, dipindahin di depan, itu suka melotot, merhatiin yang jaga ini aja. Sambil bopong bayi kan. Merinding ya. Setelah banyak mengalami peristiwa seperti itu, laporan kan, akhirnya si pianonya dipindahin ke Jakarta. Nah, dengan harapan kalau misalkan udah dipindahin, nggak ada nih, kayaknya itu penunggu piano gitu kan. Nyatanya enggak. Setelah pianonya dipindahin, itu malah ada di mana-mana. Di rumah depan ada. Jadi suka ngintip di jendela walaupun siang hari. Suka di jendela. Tapi kadang bawa bayi, kadang enggak. Nah, yang bikin saya merinding tuh pas ngedenger dia bawa bayi gitu. Itu yang bikin saya merinding. Nah, tapi pas udah di depan katanya kadang bawa bayi, kadang enggak. Pas nggak ada piano itu ya? Pas udah nggak ada piano. Tapi jadi, malah nyebar itu dia. Iya, jadi kemana-mana gitu. Kemana-mana. Dia ada di depan katanya. Nah, terus dia juga nyeritain. Jadi di rumah depan itu ada kamar si ibu katanya. Itu nggak boleh dibuka sama siapapun. Sampai hari ini. Sampai ya waktu itu kan, sampai hari ini nggak boleh dibuka. Jadi si sosoknya tuh suka muncul kadang di rumah depan gitu kan, kadang di rumah belakang. Nah, di situ juga setelah udah nggak dijadiin warnet nih, kadang suka dipakai kayak sesajen kayak gitu buat nyari nomor atau gimana, nyuguh bahasa kita namanya. Pada saat kosong itu ya? Udah kosong, nyuguh atau apa gitu kan. Dapat kan informasi kayak gitu, wah pantesan gitu. Akhirnya udah di situ, udahlah saya pulang, udah itu saya pulang gitu. Udah cukup gitu informasinya, saya pulang. Itu kalau merem sosoknya kayak kebayang. Apalagi kan udah diceritain kan, makin tervisualkan, makin kita kebayang-bayang, keingat-ingat gitu. Aduh, bawa bayi gini gitu kan, chaos lah di kepala kita. Setelah itu, udahlah saya bersih-bersih, ganti baju, KR kan. Nah, sakit perut. Itu di WC kan, WC saya itu belakangnya kebun. Ini masjid. Jadi hadap-hadapan sama masjid belakang rumah saya tuh. Nah, jadi kalau misalkan saya jongkok tuh, depan saya itu sebetulnya keranda masjid. Tempat nyimpen keranda mayat di masjid. Jadi ini tembok WC saya, nah ini kerandanya ditempelin gitu. Agak ngeri ya. Nah, saya nggak dengar pas baru jongkok tuh. Saya nggak dengar, itu kayak ada yang nyapu. Tapi suaranya di 4 penjuru. Srek. Lah, saya notice kan langsung, kok ada yang nyapu gitu. Saya dengerin gitu, nggak mungkin nih malam-malam tetangga saya nyapu. Terus udah cuekin aja gitu kan. Saya dengerin lagi, ada lagi, srek. Di depan saya kan keranda masjid. Di sana nggak mungkin gitu kan tetangga saya. Wah, karena ini suaranya ada di mana-mana, udah ini nggak bener nih. Saya nggak jadi, langsung pakai lagi celana, saya cuci kaki, cuci muka, udah. Itu kan kakek saya, saya udah tidur. Nah, itu kan jam 1-an lah. Saya tidur, biasanya kan ayah saya jam 3 bangun ya, sholat tahajud gitu kan. Saya tidur, paginya nih, saya duduk di kursi. Malam kamu habis dari mana katanya? Sama Pak Ustadz di Pila. Kenapa emang? Ada tamu malam ke sini. Ayah saya kan nggak bisa lihat ya. Ayah saya tuh buta. Cuman ya mungkin batinnya tajam ya. Malam ada tamu katanya ke sini. Nenek-nenek diem katanya di situ tuh. Terus gimana? Nggak lama katanya, langsung hilang lagi. Jadi dipikir ayah saya, mak saya katanya. Feelingnya tuh kayak katanya, kayak kata ayah saya tuh kayak mak saya, nenek saya. Ayah saya buka pintu,
diam depan kursi gini. Oh, bukan emak katanya ini. Udah diem aja. Nggak lama ngilang katanya. Ayah saya nggak lihat. Cuman tahu itu nenek-nenek. Batinnya tuh. Batinnya tuh kan. Iya. Kuat. Indra yang lain tuh ya. Nah, itulah salah satu karunia Allah ya. Iya bener. Penglihatannya diangkat, tapi batinnya diperkuat gitu kan. Terus makin merinding kan, waduh. Saya cerita, malam juga ngedengar ada yang nyapu malam-malam. Oh, udahlah. Kayak saya ngerti. Dikasih minum. Kasih doa. Kasih minum. Udah. Saya nggak kepila dulu. Nggak kepila, nggak cerita ke Pak Ustadz. Udahlah gitu. Di-keep aja ceritanya cuman anak-anak. Nah, mungkin ada yang laporan ke Pak Ustadz. Sampai di sini Pak Ustadz agak sewot, agak sentimen lah di grup. Bohong katanya kalau misalkan manusia bisa ngelihat jin kayak gitu. Sampai dibuka ayat sama hadisnya gitu. Kalau nggak salah surat Al-Jin ya. Al-Jin ayat 27 atau berapa. Saya nggak tahu lah, lupa. Pokoknya sampai di apa namanya? Dikasih ayat. Kasih ayat yang isinya tuh bahwa manusia itu nggak bisa ngelihat makhluk halus gitu, makhluk gaib, dan bohong apabila manusia bisa melihat hal seperti itu gitu. Ya di situ diaminin juga nih sama anak-anak yang semalam cerita. Wah iya ya Pak, masa manusia bisa lihat yang kayak gitu ya. Saya kesel kan, lah kan kalian yang cerita malam, kalau kalian juga apa namanya pernah diperlihatkan, terus cerita di sana tuh dulunya gimana. Di situ kan saya kesel ya. Ya udah, saya nggak banyak komen, saya cuma read doang, baca di grup. Saya nggak kesana. Cuman dalam hati saya bilang, nanti juga kamu bakal ngerasain, bakal ngeliat, awas aja gitu. Karena yang saya alamin itu sampai ke rumah gitu, gitu kan, ngeri gitu. Udahlah, di situ saya nggak kepila-pila lama, fokus aja lah gitu. Saya kuliah, nggak kesana. Ya di sisi lain saya kesel juga, di sisi lain ya saya juga takut gitu kan, karena itu tuh sampai datang gitu. Nah, adalah 1 minggu lebih gitu ya, atau 2 minggu, telepon saya sama Pak Ustadz. Arya, bisa nggak ke rumah? Saya pikir dipila kan, habis maghrib ya. Saya waktu itu lagi kuliah, lagi ada rapat organisasi, maghrib saya langsung ke pila kan. Saya masuk, tapi dikunci. Wah, pada kemana gitu kan, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya ke rumah Pak Ustadz. Saya pikir di rumah tuh kan di pila gitu kan, karena kan dia tinggalnya sekarang di sana gitu. Akhirnya saya ke rumahnya. Di jalan saya ketemu salah satu orang tuanya yang ngaji di Pak Ustadz ini, anak tahfiz. Di mana ya? Saya habis dari pila, mau apa ke pila, kan anak-anaknya juga di rumah Pak Ustadz semua. Kenapa pindah? Barusan kan keponakan saya nangis maghrib ngeliat ini katanya, dipelototin sama cewek di pohon mangga. Wah masa? Iya, saya barusan kesana Pak, tapi nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Wah tahu gitu mah saya nggak kesana gitu kan, langsung ke rumah. Akhirnya saya ke Pak Ustadz. Disitulah Pak Ustadz juga cerita. Jadi emang betul gitu yang saya katakan tuh, ada mungkin salah satu faktor kenapa Pak Ustadz sampai ngasih ayat dan hadis gitu, ya biar anak-anak tuh pada mau ke sana, biar nggak takut gitu intinya gitu. Jangan sampai ke distract sama cerita saya gitu kan, kalian juga belum melihat gitu. Nah mungkin itu karena kan ada anak kecil juga di sana, takutnya ini cerita kesebar, mereka jadi takut. Walaupun ternyata setelah saya ngelihat, besok-besoknya tuh emang ada kejadian. Apa kejadian? Jadi si anak-anak bocah-bocah ini tuh yang ngaji di Pak Ustadz, dia tuh suka ngelihat sepeda tadi itu tuh ngegoes terus, nggak mengenal waktu. Kadang sore, kadang malam, kadang siang kalau lagi sepi ngegoes aja set, gitu kan. Nah terus suka ada yang manggil-manggil katanya. Terus suka ada yang diem di pinggiran kolam renang tuh ngeliatin katanya. Nah anak-anak bocah tuh ngeliat itu gitu. Laporan ke Pak Ustadz, udah banyak masukan sampai klimaksnya di sana. Si bocah ini ngeliat cewek matanya merah di pohon mangga. Jadi kepalanya di bawah melototin anaknya. Jadi si
rambutnya ini sampai tanah. Nangis, dia kejar, kan berdua tuh disuruh matiin, kan mau maghrib. Jadi kalau mau maghrib kan Pak Ustadz udah siap-siap di masjid buat ngeimamin. Nah si bocah ini disuruh ngecek air keran, takutnya belum dimatiin kan. Nah dia kesana pas mau matiin, ini yang satu ngelihat sosok itu, yang satu lagi lari, dia laporan ke Pak Ustadz. Jadi si bocah ini yang satu ditinggalin, dijemput lah rame-rame, dibawa pulang. Akhirnya semua disuruh pulang dulu ke rumah Pak Ustadz. Nah setelah kejadian gitu udah kita ke Cianjur katanya. Ada salah satu ustadz yang emang spesialis hal yang kayak gini katanya. Itu dikumpulin orang-orang yang pernah ngelihat siapa aja. Maghrib saya ke sana Pak. Abis Isya saya ke sana. Datang sana. Ya udah kan masuk, nyampe lokasi, cerita. Jadi kalau di sana tuh kita tuh dijadikan mediatornya. Karena kan kita yang tahu Dena lokasinya di mana pernah ngelihat apa. Jadi kita sebagai mediatornya. Jadi nanti kita yang ngarahinnya. Nah, itu satu-satu dicek, Pak. Bang. Jadi jempol kaki kita tuh dipencet. Kita disuruh baca bismillah sama syahadat. Merem. Bismillah sama syahadat. Nah, itu pengalaman pertama saya, bisa dikatakan masuk ke dunia mereka tuh mungkin di situ, Pak. Jadi sebelumnya kan saya nanya, kalau misalkan kita ngelihat mereka, mata batin kita kebuka apa enggak? Gitu kan? Ya iya, kita bisa ngelihat wujud mereka, tapi kita bisa ditutup lagi enggak? Ya enggak. Susah katanya kalau misalkan udah ngelihat gitu. Ya saya juga kan takut ya, tapi karena ini paksaan nih, ya udahlah mau nggak mau gitu kan, gimana? Semua juga sama. Dipencet, itu benar Pak. Tiba-tiba saya ada di depan rumah. Saya merem gini. Tapi merem tuh kayak kita ngelihat gini aja. Iya. Cuman waktu itu perbedaannya gini. Lampu tuh redup. Depan rumah saya tuh kan ada lampu. Pinggirnya tuh tukang bubur. Terus di belakang juga itu lampu. Ke atas tuh lampu. Tapi itu tuh redup kayak yang sepaneng, listrik sepaneng, kayak mau mati. Di tukang bubur tuh sepi, nggak ada orang. Biasanya kan ada si Mang Debur, itu nggak ada. Sepi, itu nggak ada orang. Saya waktu ngelihat gitu, wah kaget juga kan. Saya nggak mau. Kan disuruh jalan ke pilanya tuh. Di waktu saya merem, udah jalan katanya. Saya langsung istighfar. Langsung ngelihat lagi gini. Nyampe nggak? Nggak Pak. Nggak ngelihat apa-apa. Karena saya takut kan. Yang benar, iya. Betul. Jelek, jelek. Udah. Terus teman saya nih sama pencet, nggak ngeliat apa-apa ya, mereka takut juga sama kan. Udah nih semua dipencet, nggak ada yang bisa. Pak Ustadz, giliran Pak Ustadz, sok coba katanya. Begitu Pak Ustadz dipencet, baru merem, astagfirullahaladzim, keringet langsung dia. Jadi dia tuh baru merem gini, langsung ngeliat di gerbang tuh ada makhluk besar tinggi katanya. Makhluk besar tinggi, kaget kan. Kan di depan ini gerbang, ini kan ada pohon. Nah itu menjulang tinggi si makhluknya tuh. Pak Ustadz kan kaget pas ngelihat langsung ditampilkan sosok tersebut. Wah langsung nggak jadi itu. Wah gimana? Udah nanti aja balik lagi. Nah ini kan kita dicari nih solusinya. Bisa nggak kalau misalkan ke sana? Bisa, tapi nggak minggu-minggu ini katanya. Ada mediator lain katanya. Cari aja wadahnya, mediatornya, nanti diarahin. Itu kita disuruh nge-record tuh. Saya nge-record kan. Aku pakai handphone. Ya pakai handphone buat diliatin ke ustadznya. Record tempatnya, keseluruhannya lah tempatnya. Dalam rumah, halamannya, tamannya gimana. Datang lagi kita ke sana sama Pak Ustadz. Diliatin, ada mediatornya. Itu benar, masuk si sosoknya. Diajak komunikasi, disuruh pergi kan, nggak mau. Itu banyak sosok yang masuknya, ganti-gantian. Dari mulai nenek-nenek, anak kecil, cewek, bukan kakek-kakek apa ya, pokoknya suaranya berat gitu, ngegerem dong. Itu banyak. Terus dia bilang, ini nggak bisa katanya, kalau diusir jarak jauh gitu. Harus dibersihin secara langsung ini mah, karena ada barang yang ditanam di sana.
Nah di situ kenapa terkuak yang ada kain kafan tadi, ada gembok kunci itu kan. Gimana? Nah datang kan, udah nanti kita janjian kan. Pagi-pagi kan datang tuh ustadznya. Jadi kita kan kalau ke sana suka malam ya, paginya itu datang. Begitu dia masuk juga, wah dia udah hafal gitu, ini di mana. Itu ditarik bang. Jadi si tanaman yang barang-barang yang ditanam tuh Pak Ustadznya tahu di sini ada apa, di sini ada apa, di sini ada apa. Dia tahu. Nah di sini pernah ada kain kafan kan, ini udah kecabut, dikemanain kan kafannya katanya. Nggak tahu sama anak-anak. Nah di sini ini gembok kunci nih katanya. Benar. Masih ada tuh gembok kunci. Gembok kuncinya kan udah dikarungin. Udah kita buang langsung semuanya. Oh itu juga dibuang? Dibuang, nggak kita ini. Ustaz ini ada gembok kunci ya. Ini teh di pagar. Ini pagar biar supaya orang nggak bisa masuk ke sini. Ini penunggunya gede-gede. Gemboknya dikemanain nggak tahu sama anak-anak. Oh, ya udahlah, jangan apa-apa. Cuman ini masih ada di sini. Terus dicari lagi kan. Itu ada yang udah hancur katanya tanamannya, jadi udah berkarat kalau kata dia, udah nggak bisa diangkat. Tapi ini dayanya udah kecil, nggak terlalu kuat. Udah proses pembersihan, tawasul di sana, diciprat-cipratin air, diangkat. Nanti juga katanya si barangnya mun kawenehan. Jadi bahasanya tuh kalau mun kawenehan tuh kalau kebetulan pasti muncul. Nanti kalau misalkan muncul udah bakar aja. Kalau misalkan ada. Jadi nanti kalau misalkan suatu saat nemu barang lagi atau apa, udah bakar aja. Kalau nggak bisa dibakar, buang ke sungai atau apa. Intinya disuruh dibuang aja. Nah alhamdulillah bang, setelah proses itu enak langsung suasananya juga. Kan langsung disuruh pasangin lampu-lampu katanya, jangan gelap, mereka senang. Nah ini yang pohon ini kan ada tanaman hanjuang atau apa sih, ini harus diangkat katanya, jangan di sini, mereka senang di sini, kumpulnya di sini nih, ini banyak ditanam. Dulu ini sering dipakai apa ritual tuh di sini, jadi kayak motong ayam darahnya dikubur di situ gitu kan. Ini mereka senang diam di sini. Udah ini pokoknya babat aja, itu disuruh dibabat bang. Dan itu kan akarnya udah dalam banget, susah. Akhirnya waktu itu sama kita dibabat, tumbuh lagi. Akhirnya udah dibakar aja sama kita. Kan dibakar juga lama tuh. Wah itu lama proses bakarnya juga. Pokoknya itu jadi tempat pembakaran lah, hadurukan bahasa kita namanya. Jadi kalau kita mau bakar sampah, bakar apa, udah di situ aja. Yang penting si tanaman itu nggak numbuh gitu, karena mereka senang di situ. Terus kan ada tanaman-tanaman merah yang di pinggir di pinggir kolam renang, nempel di bata. Nah itu juga cabut aja katanya, mereka senang di sana, dicabut itu. Makanya kan suka ada sosok yang diem di situ di pinggiran kolam renang, karena emang itu tempatnya. Itu sama, tapi karena itu mah kayak pagar tanaman gitu, jadi gampang lah kita babatnya, udah buang. Nah, ini kan di sini kayak ada pembuangan sampah lagi. Itu suka dipakai buang sampah. Nah, setelah proses pembersihan, itu udah nggak ada kejadian yang begitu mencekam. Tapi kalau misalkan ada 1-2 itu ada. Masih ada. Kayak api bang, tiba-tiba ada api. Jadi kan di ujung itu tempat pembakaran ya. Itu nggak ada yang ngebakar apapun di sana. Tiba-tiba keluar api. Tuh lihat kata Pak Ustadz, api dari mana itu? Nggak ada yang ngebakar apa-apa di sana. Tiba-tiba muncul api, ngegedur aja gitu, gede, mati sendiri. Iya, nyala sendiri, mati sendiri. Emang di situ tuh kan kayak banyak daun kering. Kan nggak mungkin kita ngerokok dilempar ke sana cetek. Jauh juga jaraknya. Kan kita harus muter dulu ke kolam renang. Itu tiba-tiba di sana tuh muncul api. Nyala sendiri, mati sendiri, dan nyalanya tuh gede, kayak kita lagi ngebakar apa gitu. Nah, habis itu terus ada kejadian lagi kata Pak Ustadz. Dia kan lagi ngebersihin taman, lagi nyangkul, keangkat sama dia, kayak bungkusan, kayak pocong di buntal kecil, terus sama Pak Ustadz dibuka, isinya nggak ada apa-apa.
kosong, cuman kain doang, tapi dibuntel kayak pocong, biasa pakai kain harapan kayak gitu. Terus sama Pak Ustadz dibakar. Itu malamnya yang nangis dari abis Isya sampai tahrim nggak hilang-hilang. Ada yang nangis. Ada yang nangis. Sosok cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Ada yang nangis dari abis Isya sampai tahrim. Itu nggak hilang-hilang. Pas abis ngebakar itu. Nah, itu kan si yang punya rumah udah pindah nih, udah ngehuni di situ. Kan pas udah kita bersihin, udah kita rapi-rapihin, udah enak lah. Pindah dia ke sana. Jadi menetap juga ngisi rumah yang depan. Nah, itu pas kita ngebersihin rumah yang depan juga, kan ada kamar yang nggak boleh dibuka tuh. Pas waktu tahu mau pindahan, yang punya rumah ke sana, kita buka kan di sana. Wah bang, bau anyir, bau ini itu, pokoknya wah nggak enak lah. Kalau bau sumpek mah itu udah jelas karena udah lama kan. Coba kamarnya di tengah, nggak kesorot matahari, itu pas dibuka wah bau anyir, bau nggak enak lah. Itu sih yang apa ya, yang ada di kamar itu. Nggak ada apa-apa di dalamnya juga, cuman lemari sama ranjang yang udah usang, banyak debu. Cuman waktu kita buka baunya wah enak lah, pokoknya bikin mual gitu kan. Terus Pak Ustadz suka dengar juga kayak ada yang manggil, katanya dikira istrinya yang punya rumah, padahal bukan. Nah, istrinya yang punya rumah juga kadang suka ngedengar katanya ada cewek atau apa. Cuman waktu kita konfirmasi lagi ke sana, ini masih ada gangguan-gangguan kayak gini. Oh itu mah nggak apa-apa katanya. Sesekali ada yang gitu, itu nggak akan ganggu katanya. Jadi udah beda nih aura sama karakter si penghuninya. Kalau yang awal-awal kan itu ngepressure banget kan. Neken banget ke kita, kayak kita nggak boleh ada di situ gitu. Kita dibikin nggak nyaman aja gitu. Nah setelah pembersihan itu, alhamdulillah nggak terlalu, pressure-nya nggak terlalu kenceng lah gitu. Enak aja gitu. Cuman ada nih kejadian lagi. Jadi waktu itu teman saya mau nganterin apa ya, malam-malam dia ngelihat ada Pak Ustadz di pinggir di pinggir kolam renang. Kan abis itu kita pasang tanamin ikan tuh di kolam renang tuh. Pak Ustadz kan kebiasaannya suka ngasih makan ikan kalau malam-malam juga. Nah, dipikir teman saya itu Pak Ustadz pakai peci, pakai gamis putih kan. Pak, di dianya, kenapa di sini ya? Pamit. Dia nggak ngomong apa-apa, cuman gini aja, cuman nganggu. Tapi dia tahu itu dari belakang Pak Ustadz, karena nggak ada lagi orang pakai peci putih, gamis putih di situ, cuman Pak Ustadz, sosoknya Pak Ustadz. Jadi kan dia ngiranya itu Pak Ustadz kan, tapi Pak Ustadznya lagi tidur. Ya udah sih, setelah itu dia langsung cabut balik, nggak ada lagi cerita-cerita yang ekstrim gitu kan, atau horor yang pressure kayak awal-awal. Habis itu ya kita fokus ke agenda kepemudaan kita makin sering lagi melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan. Cuman ya memasuki tahun 2022, karena itu kan udah mau endemi ya, kita udah mulai fokus aktivitas kita masing-masing lagi. Yang kerja ya dia kembali lagi kerja, karena kan waktu itu WFA. Yang sekolah ya dia udah sibuk. Saya juga waktu itu 2022 udah sibuk mau KKN. Jadi saya nggak terlalu fokus. Ya sampai akhirnya rumah tersebut ya dikelola sama pemiliknya lagi. Jadi Pak Ustadz juga pindah, balik lagi ke masjid. Ya, balik lagi ke masjid, anak-anak tahfidznya ke masjid lagi. Tapi bukan karena ada mistis atau apa ya, ya pure aja gitu. Jadi Pak Ustadz pengen lebih fokus di sana deh, karena kan santrinya udah banyak. Terus ini kan dari masukan dari masyarakat juga, udahlah masjidnya makmurin lagi gitu. Jadi aktivitas anak-anak tuh ramein lagi aja di sana gitu. Toh kan
lebih bagus kayak gitu kan. Pada akhirnya ya masyarakatnya, tokoh-tokoh masyarakat ini yang tadinya kontra ya akhirnya pro lagi. Ya aware lah gitu, Aware jadi lagi. lebih care lagi. Udahlah kita bareng-bareng aja sekarang. Ya, alhamdulillah sampai sekarang kegiatannya masih berjalan. Anak-anak tahfidznya masih ada, bahkan lebih banyak lagi sekarang tuh, sampai bisa juara kabupaten, juara tingkat kecamatan. Jadi wah emang hebat-hebat lah gitu. Bisa menghasilkan bibit-bibit unggul gitu kan. Dan untuk kepemudaannya ya mungkin sebagian udah pada kerja. Ada yang keluar kota, ya tinggal menyisakan beberapa lagi lah. Salah satunya saya di sana. Karena saya juga kan baru lulus kemarin ya. Tanggal 16 kemarin baru wisuda. Ya bukan tidak mungkin saya juga di tahun depan kalau ada rezekinya saya juga kerja keluar mungkin. Doanya lah. Itu aja sih cerita dari saya terkait villa ini. Nah, jadi pada intinya ya si villa akhirnya dikelola lagi sama si pemilik ya. Iya, betul. Dan itu udah operasional juga sekarang villanya. Kan udah sempat berhenti tuh. Kalau sekarang operasional nggak masih? Ya masih. Sekarang diisi dihuni sama. Untuk sewa juga gitu? Enggak? Kalau sewa enggak sih. Oh, kalau jadi sewa enggak. Dihuni aja? Dihuni aja. Oke. Nah, tadi Kang Arya itu sempat cerita kan? Ya. Kalau di situ ada satu tempat di mana tempat itulah yang menjadi ritual. Ya, betul. Oke. Itu pelakunya siapa, Kang? Pelakunya ada. Cuman yang pasti bukan si pemilik rumah ini. Kita tahu gitu pelakunya siapa, karena kan waktu kita melakukan pembersihan itu, kita runtut, ya akhirnya menciut lah gitu. Satu nama yang mungkin yang nggak bisa saya sebutkan di sini karena sensitif juga ya. Tapi yang pasti merujuk ke sana orang itu gitu pelakunya. Memang benar itu ada tempat ritual itu ya? Iya. Ada yang melakukan ritual itu ya? Ya, jadi ada ritual-ritual nyuguh bahasa kitanya ke karuhun. Biasanya kan mereka lakukan buat penjaga atau apalah gitu. Kurang ngerti saya juga. Tapi ya itu berdasarkan temuan-temuan yang kita dapatkan di lapangan. Ada barang tanaman-tanamannya. Ya akhirnya mengkerucut lah ke satu nama gitu. Okay. Tapi bukan si pemilik ya? Bukan ya. Oke. Dia orang baik kok, karena jamaah juga kan. Ya udah mengibahkan tuh villanya pada saat itu ya. Betul. Tapi gue seneng sih karena udah jarang ya, kalau apalagi khusus di kota ya, itu udah jarang banget kegiatan pemuda-pemuda itu di masjid, udah jarang banget. Di daerah sana itu masih banyak ya? Kalau dibilang banyak, ya banyak gitu. Cuman perbedaannya di sini. Kalau misalkan di pesantren-pesantren di daerah saya itu banyak. Cuman untuk yang betul-betul aware dalam kegiatan sosial, keagamaan, itu udah jarang. Kan kita udah tahu lah pergaulan anak zaman sekarang tuh lebih ke gadget gitu kan. Lebih ke nongkrong pinggir jalan yang gak jelas gitu. Nah, kita tuh punya program Back to Masjid gitu. Karena dulunya juga ya di zaman para nabi, sahabat, masjid itu dijadikan tempat berkumpul, tempat diskusi gitu, tempat ya kita melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan gitu. Nah, kita makanya punya program Back to Masjid itu merangkul berbagai elemen. Kita nggak harus mesti kamu ke masjid, kamu harus sholat. Ya enggak, kita kenalin dulu aja masjidnya gitu. Betul. Jadi perlahan kita rangkul mereka, karena kan kita susah buat ngerubah karakter orang dari agar jadi baik. Kita juga kan belum tentu baik gitu. Ya minimal kalau kita udah ada di lingkungan yang baik, nanti kita juga akan kebawa baik gitu kan. Kan ada istilahnya kalau misalkan kita gaul sama tukang asin, baunya pasti bau asin. Kalau kita gaul sama tukang alkohol, pasti kita bau alkohol walaupun kita nggak minum. Tapi kalau misalkan kita gaul sama ustadz, kita nggak bisa ngaji, pasti kita wangi ustadz gitu. Jadi kalau misalkan di tempat kita, minimal kita kumpulin dulu aja orang-orang ini di tempat yang baik, biarlah nanti mereka sendiri yang sadar dengan sendirinya. Betul sekali. Gitu, J. Ini produser gua, JJ malah kumpulnya sama anak pang. Ya.
Tapi jangan salah, di sana banyak juga anak pang banyak juga. Iya sih. Iya bener juga tuh, karena di daerah Cianjur, Puncak segala macam ya, itu masih banyak anak pang ya. Banyak anak pang di sana. Cuman ya mudah-mudahan lah anak pang di daerah saya itu mereka ahli masjid. Ya walaupun di jalan tapi insya Allah kalau misalkan waktunya sholat ke masjid lah. Insya Allah walaupun masih kadang bolong-bolong ya saya juga gitu kan. Tapi seenggaknya dia nggak terlalu gelap. Yang kan banyak teman saya juga yang sering gitu. Produser JJ itu gelap banget udah. Masukin. Emang gue sering kayak begini, J. Senang aja. Oke. Yaudah, Kang Arya, makasih banyak udah datang ke Lentar Malam ya. Ini bener-bener jauh-jauh dari Cianjur nih ke sini. Naik bus tadi ya? Naik bus saya, Bang. Naik bus ya? Sendiri loh? Sendiri. Dan sekarang dia lagi terjun ke dunia politik. Ya, mudah-mudahan dapat karir yang bagus lah di dunia politik ya. Amin. Oke, gue tutup video kali ini. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Kang Arya izin pamit. Bye.